Yang kedua yang harus dipertimbangkan, maaf sebelum saya lanjutkan lagi. Nah, di dalam tujuan pembelajaran atau kompetensi, nah Anda sekarang harus membuka lagi di mata kuliah dasar-dasar kurikulum yang dulu sudah disampaikan oleh Ibu Mutia atau oleh siapa ya, itu Anda belajar tentang analisis capaian pembelajaran atau analisis kompetensi. Misalnya, yang pertama, kalau tujuan itu kan atau kompetensi itu ada kognitif, afektif, psikomotor. Ingat kan? Nah, di kognitif itu ada tahapannya, mulai dari tingkat yang terendah sampai kepada tingkat yang tertinggi. Boleh Anda menggunakan dua, bisa yang dari apa namanya dari Anderson dikombin dengan yang taksonomi Bloom, boleh itu, boleh Anda gunakan dua itu. Jadi ada yang terendah itu mulai dari pengetahuan atau recall sampai kepada yang terakhir meng-create, itu menurut Anderson. Tetapi kalau menurut Bloom itu yang terakhir adalah evaluasi. Nah, ini harus dipelajari lagi. Jadi Anda mau buka-buka lagi tentang itu, ya. Jadi nanti bisa misalnya recall, ya tentu kalau recall atau yang kedua pemahaman, ya tentu kan tidak harus dengan problem solving, tidak harus dengan inquiry, tetapi dengan model pembelajaran yang lain. Nah itu, ya kita mempelajari lagi itu. Kemudian yang kedua yang menjadi pertimbangan dalam memilih model pembelajaran adalah aspek materi pelajaran. Nah, aspek materi pelajaran, aspek bahan ajar. Kalau sekarang itu istilahnya itu aspek kajian bahan ajar, ya, aspek bahan kajian bahan ajar. Yang pertama yang harus dipertimbangkan oleh kita, ya, aspek materinya itu kan kalau materi dalam satu semester, kalau di sekolah satu semester, di kita satu semester atau satu tahun atau dalam lingkup satu mata pelajaran atau bidang studi, itu pasti ada aspek materi yang namanya aspek materi konsep. Jadi ada aspek materi konsep, ada aspek materi prinsip, ada aspek materi nilai, ada aspek materi keterampilan, ada aspek materi proses, dan ada aspek materi fakta. Ya, jadi ada 6 aspek di dalam bahan ajar. Jadi kalau kita melihat IPA saja, itu pasti ada aspek itu, ada konsepnya, ada prinsipnya, ada faktanya, ya, ada nilainya, ada prosesnya, ada keterampilannya. Jadi ada di situ semua. Ya. Nah, yang dimaksud konsep apa? Konsep itu yaitu bahan kajian yang menjelaskan tentang definisi. Ya. Jadi itu konsep. Misalnya, saya mengajarkan tentang pengantar teknologi pendidikan. Nah, maka saya akan menjelaskan dulu atau bersama-sama dengan mahasiswa nanti memahami apa sih pengertian teknologi pendidikan, apa hakikat teknologi pendidikan. Nah, berarti kita itu sedang mempelajari konsep dari mata kuliah pengantar teknologi pendidikan. Pasti ada. IPA juga ada. Ya. Nah, jadi itu semua itu ada aspek konsepnya. Bahkan bisa banyak konsep-konsep itu. Definisi-definisi itu kan banyak di dalam bahan kajian ajar itu. Nah, kalau materi konsep biasanya itu disampaikannya dengan model pembelajaran yang sifatnya ekspositorik, yang lebih mudah, gitu kan? Tidak harus dengan problem solving. Ya. Tetapi apa namanya ekspositorik, tetapi bisa meningkatkan kemampuan berpikir siswa peserta didik atau mahasiswa. Kemudian yang kedua ada aspek namanya aspek prinsip. Ya. Nah, aspek prinsip ini materi bahan ajar atau kajian bahan ajar yang kaitannya dengan hukum, dengan dalil, dengan ketentuan, dengan proses, dengan mekanisme yang harus dilakukan, maaf ya. Jadi ada dalil, ada ketentuan, ada hukum, nah itu kan, itu prinsip. Jadi makanya kalau Anda sedang diskusi dengan teman-teman, ini konsep saya, maka yang diutarakan itu adalah kaitannya dengan definisi, kaitannya dengan karakteristik, kaitannya dengan ide gagasan, itu konsep. Kaitannya dengan atribut sesuatu, itu konsep. Tapi kalau saya berbicara ini prinsip saya, maka saya harus mengatakan isinya itu adalah tentang aturan, tentang dalil, tentang hukum-hukum tertentu, ya, tentang peraturan-peraturan, kebijakan, nah, itu prinsip. Nah, jadi semua mata pelajaran itu aturan. Nah, kemudian fakta.
Fakta ini kan materi yang kaitannya dengan nama. Misalnya kalau saya menyebutkan taksonomi belum, ya, itu kan belum itu nama orang, itu fakta. Saya kemukakan juga itu dimulai dikemukakan tahun sekian, itu fakta. Kemudian kalau saya mengajarkan sejarah, misalnya ibu kota Indonesia di mana, proklamasi tahun berapa, oleh siapa, itu fakta, materi fakta. Makanya kalau fakta itu bentuknya lebih bersifat hafalan gitu. Kalau Pak Habibie dulu menyarankan jangan terlalu banyak materi fakta karena ya, tapi bagi saya sih penting juga gitu ke fakta itu untuk mengingat sesuatu ya. Itu fakta. Jadi ada tiga, ada konsep, ada prinsip, ada fakta. Kemudian yang keempat ada proses, ada materi proses. Jadi dalam satu mata kuliah, dalam satu mata pelajaran pasti ada materi proses. Di kita banyak materi proses itu. Misalnya ya proses dalam penggunaan media TIK misalnya. Proses cara untuk guru-guru misalnya pelatihan, proses untuk cara pengembangan pembuatan media PowerPoint misalnya. Itu proses langkah ke satu, langkah kedua, langkah ketiga, langkah dan seterusnya. Kemudian proses mengajar, sintak yang saya berikan, pendahuluannya apa, kita mengajarkan keterampilan di SMK tentang pembuatan tempe. Maka ada proses pembuatan tempe, mulai dari persiapan, kemudian proses peragian dan sampai yang terakhir itu proses. Itu juga ada gitu kan. Nah, biasanya kalau proses itu kaitannya dengan prinsip tadi, karena proses itu harus betul-betul sistematis gitu. Ya, jadi ada materi konsep yang mengajarkan, yang membahas, yang mengkaji kaitannya dengan definisi, kaitannya dengan pengertian, kaitannya dengan hakikat, ya, kaitannya dengan atribut sesuatu, gitu kan? Itu konsep, ya. Atau ide gagasan dari peserta didik, itu konsep. Saya brainstorming awal kuliah, siapa yang mau bertanya, siapa yang mau menyatakan, nah itu konsep, ya. Nah, nanti kita luruskan menjadi suatu generalisasi. Kemudian prinsip tadi kaitannya dengan aturan, dengan ketentuan, dengan dalil dan seterusnya. Ya, itu ada pada itu. Kemudian proses. Proses itu kan serangkaian kejadian, ya, serangkaian kegiatan. Diawali dari input, dari proses sampai ke produk. Diawali dari pendahuluan, inti sampai kepada penutup, kan gitu. Nah, itu proses. Fakta itu kaitannya biasanya dengan nama orang, tahun, tempat. Tapi itu fakta itu lebih banyak kepada apa ya, bentuk ingatan ya, recall, untuk menyebutkan, biasanya sebutkan penemu, sebutkan tahun, biasanya itu lebih kognitifnya lebih rendah gitu. Oke, yang keempat yang harus dipertimbangkan oleh Anda itu berkaitan dengan ada materi keterampilan. Jadi keterampilan itu ada keterampilan, nah ini yang sekedar serang-serang itu. Jadi keterampilan itu tidak hanya keterampilan bentuk fisik ya, membuat meja, membuat kursi, tapi ada keterampilan yang namanya psikis, keterampilan berpikir. Jadi kalau nanti misalnya di mata kuliah ini memberikan suatu kasus, kemudian diselesaikan oleh Anda, nah itu keterampilan, tetapi keterampilannya psikis, keterampilan berpikir. Nah, ini keterampilan ini sangat penting ya. Kalau saya melihat dari Theo Piaget, ini harus dilakukan mulai usia 11 tahun atau mungkin usia kelas 4 lah, antara kelas 4 SD. Misalnya kalau Anda pernah mendengar tentang langkah-langkah saintifik ya, mulai dari mengamati, menanya, mengkomunikasikan, yang terakhir. Nah, itu langkah-langkah saintifik itu kemampuan berpikir. Makanya kalau kita ingin mengetahui tentang kemampuan berpikir, ya kita harus memberikan stimulus kepada siswa, bagaimana supaya siswa itu mau bertanya dan bagaimana merumuskan pertanyaan kan gitu. Ya, itu keterampilan. Kemudian yang keterampilan ada keterampilan fisik, misalkan membuat kursi, kemudian membuat model, yaitu kan. Tapi keterampilan fisik biasanya itu
combine terintegrasi dengan keterampilan psikis. Ya. Kemudian ada aspek nilai. Nah ini, jadi ada aspek nilai. Aspek nilai ini kaitannya nilai itu bukan nilai angka tapi value ya, kaitan dengan value. Nah ini kaitannya dengan baik buruknya, pantas tidak pantasnya gitu kan materi itu, gitu kan, berguna tidak bergunanya materi. Misalnya ini, kalau saya mengajarkan atom, maka atom itu kan bisa digunakan oleh siswa itu untuk kejahatan. Tapi bisa juga digunakan untuk perdamaian gitu kan. Saya mengajarkan misalnya kepada peserta siswa di SMK bagaimana cara membuat kunci ya, kunci elektronik atau kunci manual. Nah, bisa saja oleh siswa itu nanti akan digunakan kejahatan gitu kan. Nah, itu aspek nilai di situ. Jadi aspek nilai ini tidak terlihat. Jadi waktu kita mengajarkan keterampilan, waktu kita menyampaikan sesuatu, maka aspek nilai muncul, tetapi tidak tersirat gitu aspek nilai itu. Nah itu yang kita sebut dengan value, karena yang value ini, afektif ini tidak bisa dinilai setelah jam pelajaran selesai. Ya, itu ya. Kemudian waktu, nah ini yang harus dipertimbangkan oleh kita. Jadi kalau misalnya ada suatu RPP ya atau ada suatu RPS di situ disebut model pendekatan pembelajarannya problem based learning atau case ya, studi kasus atau project based learning. Sekarang kan di perguruan tinggi yang sedang dikembangkan itu termasuk yang di kurikulum prototype itu yang dikembangkan itu studi kasus dengan project ya. Nah, kalau pendekatannya itu, maka itu tidak bisa digunakan dalam waktu hitungan 2 jam pelajaran. Paling tidak ada 4, ya, 2 kali pertemuan. Jadi 2 jam pelajaran hari ini atau 3 jam pelajaran hari ini, kemudian minggu depan nyambung lagi. Dengan topik kajian yang sama, masalah yang sama, proyek yang sama, disambung minggu depan. Artinya kan ada 2 pertemuan. Itu kurang lebih 6 jam pelajaran. Nah itu, jadi waktu juga memang harus dipertimbangkan. Banyak teman-teman guru yang menulis di RPP melaksanakannya itu hanya 1 kali pertemuan. Saya ragu-ragu ini bukan, jangan-jangan bukan project based learning atau problem based learning, ini mungkin hanya diskusi biasa kan. Selesai 3 jam pelajaran sudah. Nah itu. Jadi itu hal yang perlu dipertimbangkan kalau Anda ingin menentukan model pembelajaran. Jadi tidak serta-merta karena kita sudah belajar problem based learning, kita sudah belajar sinektik, kita sudah belajar tentang model-model pembelajaran yang lain, nah kita menggunakan yang itu, gitu kan? Lihat dulu waktunya, gitu kan? Lihat dulu tujuannya, gitu kan? Oke itu ya. Nah itu tentang aspek-aspek pembelajaran yang menjadi pertimbangan di dalam pemilihan model pembelajaran. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Ini kelas yang ruang Tekpen 2, ruang 1 ya. Tapi kalau ada pertanyaan teman-teman, baik yang ada di kelas maupun yang ada di tempatnya masing-masing. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang ditanyakan ya, di sini. Ngerti ya tadi Pak? Dia ditanya ngerti. Coba ditanya oleh Bapak, bisa jawab. Oke. Ada yang resen ya? Oke, silakan. Siapa yang resen? Di kelas B ya, kelas 2 silakan kalau bertanya. Mic-nya di mana Pak? Kalau yang kelas Anda mendekat ke mic, Silakan. Kita brainstorming aja. Di sini aja. Di sini. Bapak izin bertanya, kan tadi yang harus dipertimbangkan nomor 1 ada kompetensi dasar yang harus dicapai siswa. Nah kalau misalkan siswanya nggak bisa mencapai itu, gimana gitu solusinya? Oke. 1 ya. Ada lagi yang lain? Atau mungkin bukan hanya pertanyaan, pendapat, atau mungkin Anda pernah melihat waktu di sekolah dulu ya, ada kegiatan belajar seperti ini, termasuk apa? Silakan ditanyakan. Tadi itu siapa ya namanya?
Halo, Siti Amelia Fasa, Pak. Tia Amelia. Nih, Pak Dadi saya tidak pegang absen, jadi susah ya. Ini kan kelas, kalau di ini enak ya ada namanya. Siti ya, sorry Siti. Ada lagi yang lain? Supaya sekalian jawab. Silakan kalau ada yang lain mau bertanya, biar sekalian nanti Pak Dr. jawab. Yang di rumah ada yang mau bertanya enggak? Ada yang di rumah Pak Dadi? Bukan. Mahasiswa yang sedang di rumah masing-masing. Yang mahasiswa yang di rumahnya masing-masing kalau ada yang bertanya boleh. Tidak ada. Nah, itu tidak ada Pak. Oke, saya lanjut aja ya. Jadi gini, memang kalau di dalam capaian pembelajaran itu kan pertanyaannya bagaimana kalau memang kompetensinya tidak tercapai. Nah, kita bisa menyatakan kompetensi itu tidak tercapai biasanya setelah melakukan evaluasi. Ya, evaluasi dalam pertemuan bisa dengan bentuk apa mungkin apa namanya lisan ya. Nah, biasanya kalau evaluasi itu dilakukan minimal UTS ya, atau sekian kali pertemuan. Nah, itu kita ada tingkatannya. Ada yang namanya remedial, ada yang namanya reinforcement ya, atau enrichment. Jadi kalau nanti peserta siswa itu belum mencapai kemampuan yang sudah ditetapkan oleh kita, maka kita akan memberikan remedial ya. Itu perbaikan. Saya begini, kalau remedial itu misalnya kita dalam satu semester itu ada katakanlah 50 indikator. Nah, 50 indikator atau ada 50 sub-sub capaian pembelajaran atau ada 50 tujuan pembelajaran khusus. Nah, dari 50 itu saya berikan tes. Nah, ternyata itu misalnya ada sekian persen mahasiswa itu nilainya itu di bawah 60% dari capaian. Karena kalau Anda belajar evaluasi mungkin sudah dijelaskan ada oleh Pak Jena itu ada PAP dan ada PAN ya, ada penilaian berdasarkan acuan patokan dan penilaian berdasarkan acuan norma. Nah, misalnya kita mengambil dari karena kita berbasis kompetensi, kita mengambil berdasarkan acuan acuan patokan. 50 yang dicapai oleh siswa itu di bawah 60, misalnya 60%. Kira-kira kalau berapa ya? Sekitar 30 lah. Ya, jadi ada 20 indikator yang memang belum dicapai oleh mahasiswa yang bersangkutan atau siswa yang bersangkutan. Nah, maka itu diberikan remedial. Jadi remedial itu bentuknya itu nah ini. Jadi ada semacam jam pelajaran tambahan kalau di SMA dulu pernah ada yang mengenal dengan jam pelajaran tambahan. Nah, itu untuk pencapaian itu, mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan. Hanya sayangnya di satu kelas kan semua. Nah, padahal kan ada dua, ada remedial, ada reinforcement atau enrichment, pengayaan dan penguatan gitu kan. Nah, kalau siswa di atas 60%, misalnya dia katakanlah B ke atas gitu kan, maka ini juga seadil oleh kita diberikan pengayaan, enrichment atau reinforcement. Nah, pengayaan apa? Ya kita mungkin hanya memberikan semacam apa ya arahan supaya lebih mendalami tentang kajian-kajian itu. Nah, hanya kalau pengayaan itu bisa bentuknya vertikal ke atas, ke materi yang akan datang, atau ke ilustrasi, ke contoh-contoh, tapi yang masih satu jajar dengan topik bahasan itu. Nah itu, jadi memang di situ ya ke apa ya kejelian kita sebagai pendidik. Ya, syukur-syukur sih sudah di atas 60%, berarti kan tercapai semua, gitu kan. Minimalnya 60%, di atas rata-rata lah gitu kan. Nah, kalau di bawah ya kita memberikan remedial. Itu Saudara Siti ya. Nah, hanya harus dilihat nanti, jangan sampai nanti waktu memberi apa ternyata ya apa namanya cara mengajarnya yang kurang dipahami oleh siswa gitu kan. Nah, ini kan kalau kurang dipahami oleh siswa artinya akan banyak yang tidak mencapai 60%-nya itu. Oke. Ada lagi yang lain? Nah, kalau tidak ada saya lanjut lagi ya. Nah, kemudian di dalam model pembelajaran kita harus memahami tentang proses belajar.
Nah, kan jadi proses belajar atau pengertian belajar itu sendiri kan ini dari awal saya hanya ingin mencoba untuk mengingat kembali ya, mengajak mengingat kembali Anda gitu kan. Kan belajar itu kan siapa ya, nggak ada namanya sih di sini. Siapa mungkin salah seorang yang bisa menyebutkan apa sih pengertian belajar? Harus di dalam kepala ya, jangan di dalam catatan. Oh, terus saya nggak, atau ini siapa? Bayani, siapa Bayani? Pengertian Iya, Pak. Halo kelas 1, ada suara saya? Nah, ini berarti yang Pak Toto ya? Ada. Berarti yang Pak Toto yang nubis ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Sampai on kembali. Hilang lagi. Jadi begitu Pak, ya. Kondisi pembelajaran yang ternyata memang secara infrastruktur kita belum siap, gitu ya. Udah penderekan. Kalau saya di video ini kan terlempar ya? Oke. Siapa Pak Toto yang terlempar? Terlempar pada dia. Ada nih Pak Toto? Halo Pak Toto. Di partisipan. Iya, Pak, benar. Pak Toto. Oke. Jadi begitu Pak Toto. Papan dan barusan terlempar. Nabila di mana Nabila ini? Ya, silakan disambung lagi Pak. Nah, Nabila Putri di mana posisi? Nabila di rumah, Pak. Oke, di rumah. Tadi kan saya hanya ingin tanya dulu, ini kan sudah dipelajari waktu Anda semester 1. Apa sih yang dimaksud dengan belajar? Kalau menurut saya, Pak, kalau belajar itu ada perubahan perilaku siswa, Pak. Ya, jadi belajar itu proses perubahan tingkah laku yang berinteraksi dengan lingkungan, dilakukan secara sadar. Nah, ini harus dipahami oleh orang teknik, harus dipahami karena Anda akan membelajarkan siswa melalui pendekatan teknologi gitu kan. Jadi belajar itu proses perubahan tingkah laku yang berinteraksi dengan lingkungan dilakukan secara sadar. Jadi apa namanya? Ada beberapa sumber belajar nanti yang akan digunakan di situ. Jadi ada pengalaman latihan, ada perubahan tingkah laku, kemudian ada relatif yang permanen. Ini harus dipahami betul ya. Nah, kita nanti akan belajar tentang model-model pembelajaran mengarah ke sini semuanya. Kita bagaimana melakukan proses pembelajaran itu gitu kan. Sehingga nanti terjadi interaksi, terjadi perubahan tingkah laku, kemudian menggunakan beberapa sumber bahan ajar dilakukan secara sadar. Jadi saya tekankan sekali lagi, ada perbedaan antara kita dengan prodi yang lain. Kalau prodi yang lain, misalnya saya di prodi PPKN, saya belajar tentang model pembelajaran hanya untuk menyampaikan materi PPKN ke peserta didik. Tetapi kalau Anda, ini kemungkinan nanti kalau Anda kebetulan di lembaga pelatihan, Anda akan diminta sebagai narasumber menjelaskan tentang berbagai pendekatan model-model pembelajaran gitu. Bisa seperti itu gitu ya. Oke ya, jadi learning experience, exploration and discovery itu kan belajar. Kemudian di dalam pembelajaran yang harus kita pahami ya, ini kan saya sedang menjelaskan dulu dasar-dasar tentang model-model tadi. Yang harus kita pahami what to teach and how to teach. Ada dua itu kan yang harus pahami. Jadi what to teach itu kaitannya dengan konten. Materi apa yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian bagaimana mengajarkan kepada peserta didik dan keterampilan apa saja yang harus dikuasai oleh kita sebagai guru pendidik untuk membelajarkan peserta didik itu ya yang harus dipahami oleh kita. Nah, kalau konten
itu kan kaitannya ke bidang studi, ya, ke substansi ilmu. Tapi di dalam model-model pembelajaran itu kaitannya dengan teaching metodenya, gitu kan, teaching modelnya, atau teaching skill-nya di situ, ya. Yang berikutnya, ini ada tiga hal yang harus diperhatikan kalau kita ingin mengajar dengan bagus. Sebelum kita menentukan model-model pembelajaran, ada selalu pertanyaan dari diri kita sendiri, kapan saya mengajar? Nah, itu juga berpengaruh. Ya, kapan saya mengajar? Kemudian yang kedua, apa yang akan saya ajarkan? Materi kan? Apa yang akan saya ajarkan? Kemampuan apa yang akan saya berikan kepada mahasiswa, kepada siswa, itu kan? Kemudian bagaimana struktur pembelajarannya, tahapan pembelajarannya itu. Ini harus diperhatikan oleh kita semua. Ya. Nah, makanya nanti di dalam model pembelajaran, nanti Pak Dani juga akan menugaskan kepada Anda model pembelajaran, ada sintaknya. Nah, sintak itu penting, ya. Jadi sintak itu tahapan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran. Di sintak pembelajaran, kalau secara umum, ya, itu kan ada pra-interaksional, kemudian ada core interaksional, kemudian ada post interaksional. Atau yang sudah trennya itu ada pendahuluan, ada pengembangan, langkah pertama pendahuluan, langkah kedua pengembangan, langkah ketiga penutup atau evaluasi. Nah, itu ada tahap-tahapannya. Nah, setiap model pembelajaran berbeda-beda. Kalau misalnya saya menggunakan model pembelajaran ekspositorik, maka di dalam pra-interaksionalnya, pendahuluannya memang ada yang sama dan kebanyakan berbeda, gitu kan. Apalagi di pengembangannya, terutama di pengembangannya, di intinya itu akan berbeda. Nah, jadi ada 3 langkah, ada pendahuluan, ada inti atau pengembangan, ada evaluasi atau penutup. Nah, yang membedakan model-model pembelajaran itu adanya di inti atau di pengembangan. Nah, kalau di pendahuluan mungkin hampir sama, karena misalnya saja di panel itu kan nanti ada kegiatan bagaimana kita membangkitkan perhatian peserta didik. Nah, kan tidak tiba-tiba misalnya begini, saya masuk kelas, saya menggunakan pendekatan problem solving, tidak tiba-tiba saya langsung menugaskan kepada mahasiswa ini permasalahannya, kemudian apa ini sub masalahnya, silakan selesaikan, tidak begitu kan? Tapi ada pendahuluannya. Yang pertama, bagaimana sih kita bisa membangkitkan perhatian siswa, gitu kan? Gitu. Atau di dalam kegiatan pelatihan, bisa saja saya masuknya jam kedua atau jam ketiga, nah atau jam pertama, itu kan beda situasi. Maka waktu masuk di situ, saya akan membangkitkan perhatian siswa. Paling tidak kan kalau di forum ini, kalau di kelas luring itu lebih enak. Saya masuk kelas, berdiri di depan kelas, maka saya akan menatap semua siswa saya. Saya tatap semua mahasiswa saya. Itu yang belakang, silakan Saudara Nabila, kelihatan masih belum ini, perhatikan saya. Nah, seperti itu kan. Nah, contohnya itu. Kalau di kelas gitu kan, hitungannya hitungan detik gitu. Kemudian kita juga perlu di awal nih, pendahuluan. Kita perlu mencoba melihat kemampuan awal siswa berkaitan dengan permasalahan yang akan kita selesaikan. Maksud saya antara siswa dengan guru ya. Itu kemampuan awal. Jadi sering disebut dengan entry behavior. Kemudian yang kedua, melakukan persepsi. Nah, persepsi itu mengkaitkan materi yang sudah dikuasai, dipahami oleh siswa dengan materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Itu mengcombine-nya, kan? Nah, kemudian menyampaikan tujuan, ya. Tapi menyampaikan tujuan itu tidak perlu menyampaikan harapan nanti Anda dapat, tidak perlu itu. Ya mungkin Anda cukup menjelaskan topik-topik yang akan dikaji atau permasalahan-permasalahan yang akan diselesaikan 1, 2, 3. Nah, itu hitungannya hanya beberapa menit ya. Paling rata 5 menit sudah selesai. Termasuk di dalamnya Anda nanti harus menjelaskan langkah-langkah pemecahan masalah. Kalau Anda menggunakan problem solving. Nah, langkah-langkah pemecahan masalah apa? Dijelaskan di situ. Baru di kegiatan itu pengembangan langkah-langkah pemecahan masalah. Nah, nanti akan kita jelaskan ya. Nah, itu. Jadi sintak itu begitu.
Jadi nanti Sintak itu bisa menggambarkan tentang model pembelajaran, ya, karakteristik model pembelajaran secara masing-masing, gitu kan. Karena kalau inquiry, discovery, kemudian demonstrasi, eksperimen, ya, kemudian investigasi kelompok itu beda-beda. Itu yang harus diperhatikan oleh Anda itu ya. Oke. Kemudian di kegiatan akhir dari pengembangan sebelum penutup biasanya mengkomunikasikan itu karakteristik dari pembelajaran inovatif atau kemampuan berpikir ya. Karena kan sekarang itu ada yang hot itu ya. Inovatif itu kan kaitannya dengan hot itu, highest order thinking skill. It's OTS ya. Hot, highest order thinking skill. Jadi kita kalau kita mengajar SMP ke atas, apalagi ini saya dengan Pak Dadi gitu kan, ini saya sedang membimbing, membelajarkan bagaimana supaya memang meningkat kemampuan berpikir mahasiswa. Makanya mungkin dengan hari ini saya ceramah, 2 kali ceramah, itu kan lebih bersifat apa ya, kurang kemampuan berpikirnya kurang gitu. Karena Anda lebih banyak mendengar. Tapi kalau bentuk mengeksplor, diskusi, melaporkan, itu kemampuan berpikirnya nggak lebih bagus. Nah, kemudian yang terakhir ada Sintak penutup atau evaluasi. Apa yang dilakukan? Nah, nanti misalnya merangkum, ya, atau merefleksi dulu. Jadi dosen itu atau guru itu merefleksi materi-materi yang sudah dijelaskan. Kemudian merangkum. Siapa yang merangkum? Peserta didik, ya, berdasarkan poin-poin yang atau topik-topik yang sudah disampaikan oleh kita. Nah, kemudian yang paling penting ya di dalam penutup itu ada kegiatan yang namanya rekonsiliasi. Jadi begitu menutup, kita sebagai apa namanya? Sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai dosen mengingatkan topik materi yang akan datang. Misalnya minggu depan kita akan membahas ini. Nah, kita kemukakan di situ. Itu namanya rekonsiliasi. Nah, itu ya. Jadi setiap sintak ya, sintak pembelajaran itu ada bedanya, khususnya di pengembangan di inti. Kalau di pendahuluan pasti sama lah, ada gambaran bedanya hanya sedikit, bedanya hanya di dalam kegiatan langkah-langkah kegiatan belajar. Kalau eksperimen begini, demonstrasi begini, observasi kan dijelaskan dulu, gitu kan, pemecahan masalah begini, gitu kan. Misalnya belajar laboratori ya, begini dijelaskan itu di pendahuluan. Nah, kalau di pengembangan di inti sudah mulai pada tahap model pembelajaran itu sendiri. Jadi itu ya. Jadi yang harus saya ingatkan sekali lagi, kalau nanti Anda membuat konsep model pembelajaran, karena nanti kan ditugaskan masing-masing kelompok satu model pembelajaran, kemudian membuat sintaknya. Nah, sintaknya itu di situ ada pendahuluannya, ada core-nya, pengembangan, dan ada apa namanya kulminasi, ada kulminasi atau post instructional atau penutup atau evaluasi gitu. Ya, ada 3 tahapan secara garis besar. Yang mencirikan menjadi karakteristiknya itu ada di inti atau di pengembangan. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, penting juga bagi kita di dalam model-model pembelajaran ini yaitu ada keterampilan dasar mengajar. Ini jangan lupa ya, ada keterampilan dasar mengajar. Jadi keterampilan dasar mengajar itu keterampilan yang sangat mendasar lah dalam mengajar, keterampilan guru yang sangat mendasar, keterampilan dasar yang sangat mendasar gitu kan. Ada beberapa keterampilan mengajar gitu kan. Di antaranya misalnya ini keterampilan dasar mengajar, bagaimana membuka menutup pelajaran. Nah, gitu kan? Saya menggunakan diskusi, pasti saya akan membuka pelajaran dulu. Pasti saya akan menutup pelajaran dulu. Nah, Anda harus punya keterampilan itu. Bagaimana sih membuka yang bagus, bagaimana menutup yang bagus, dan pembelajaran itu keterampilan yang pertama. Keterampilan yang kedua, memberikan penguatan. Nah, waktu diskusi itu kadang-kadang mahasiswa banyak yang mempunyai konsep, mempunyai ide, ya idenya itu sangat terkait, sangat mendukung kepada kompetensi. Nah, bagaimana kita bisa menguatkan kemampuan itu supaya dimiliki oleh seluruh mahasiswa, bukan hanya oleh satu mahasiswa tadi, gitu. Atau mungkin semacam memberikan pujian. Bagus, jawabannya sangat tepat.
ya, atau mungkin dengan bahasa tubuh mengacungkan begini atau apa gitu kan. Kemudian mengadakan variasi. Nah ini variasi ini gini. Jadi variasi itu misalnya kalau tatap muka, kalau luring ya. Kalau luring kan enak. Nah kalau luring itu dosen berdiri, kemudian gerak ke lorong, ke tengah. Nah itu kan variasi gerak. Kan. Kemudian variasi di dalam berbicara. Intonasi itu aja ada lemah lembut, ada keras, nah itu variasi gitu kan. Kemudian media. Nah, kalau seperti saya ini ya mungkin Anda akan jenuh ya. Kalau saya tidak mengucapkan ini tadi akan jenuh. Harusnya kan ada media yang saya gunakan. Sehingga nanti mahasiswa itu tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat fotonya, tetapi melihat medianya, PowerPoint ini yang digunakan ya seperti itu. Itu variasi juga termasuk. Nah, kemudian kemampuan menjelaskan ini yang memang karakteristik pendidik beda-beda ya. Ada yang menjelaskannya itu enak dengan contoh ilustrasi ya, contoh-contoh yang sifatnya kontekstual gitu kan. Ada yang menjelaskannya itu ya apa adanya gitu kan. Nah, di sini kita harus belajar kemampuan menjelaskan. Karena kalau Anda memiliki kemampuan menjelaskan, jadi sekali lagi ini berbeda setiap individu. Jadi masing-masing individu itu mempunyai kualitas bagaimana menjelaskan pembelajaran gitu kan. Nah, di dalam menjelaskan ini Anda harus betul-betul memahami ilustrasi-ilustrasi, kontekstual, contoh-contoh, dan sebagainya. Ya. Dari segi bahasa, misalnya beda kan kalau Anda sedang diskusi dengan teman-teman atau katakanlah ngobrol dengan teman-teman, ya tentu Anda akan banyak menggunakan bahasa yang sifatnya prokem atau apalah, bahasa gaul ya. Tetapi kalau sudah di kelas ilmiah, ya tentu itu akan ditinggalkan bahasa-bahasa itu ya. Kemudian kemampuan bertanya. Nah, kemampuan bertanya. Jadi ini juga penting ya. Jadi ada kemampuan bertanya bagaimana guru bertanya kepada siswa, bagaimana kita bisa memberikan stimulasi, memberikan stimulus supaya siswa itu bertanya gitu. Nah, itu kemampuan bertanya. Misalnya kalau dalam satu ruang, ini saya ada di ruang 2 misalnya. Posisi saya di depan ya atau di ruang 1, posisi saya di depan. Nah, kemudian ini yang baju putih siapa ini? Aduh, nggak ada namanya ya. Misalnya yang gambar ini yang misalnya ini siapa yang depan ini? Pak Dadi saya nggak tahu nih, jauh ya. Harusnya kalau ring enak. Misalnya yang paling depan ya, yang paling depan itu bertanya ke saya. Pas saya berdiri depan ini, misalnya ini bertanya. Nah, maka posisi saya sebagai guru ya itu harus bergerak. Karena saya ada di sini kan, saya harus bergerak menjauh dari siswa yang bertanya itu. Nah, itu dari segi gerak saja. Misalnya yang bertanya, apa yang dimaksud dengan ini? Kemudian saya bergerak menjauh. Nah, itu bertanya. Atau yang kedua, caranya saya masuk kelas atau ini sedang kegiatan Zoom di sini, ada 40 mahasiswa di sini, saya masuk kelas. Kemudian nama-namanya sudah ada ya. Saya pegang absen, kemudian juga ada nama di layar. Misalnya, saya akan mengajukan satu pertanyaan. Ya, saya akan menjagokan satu pertanyaan. Tolong dijawab oleh Anda ya. Silakan Saudara Tegar Kasa jawab pertanyaan saya. Nah, baru saya mengajukan pertanyaan. Ya. Itu pun cara yang salah. Karena apa? Yang berpikir itu Tegar, yang lainnya tidak. Resti tidak berpikir, ya. Karena Tegar yang ditanya kok oleh Pak Toto gitu kan. Dita juga tidak berpikir, Niken juga tidak berpikir, karena Tegar yang ditanya. Tapi seharusnya Pak Toto menyebutkan dulu pertanyaannya. Nah, sebutkan dulu pertanyaannya, berikan waktu mungkin beberapa detik, pandang semua siswa, klik. Nah, oke, baru menyebutkan nama. Nah, itu juga kemampuan bertanya di kelas. Ya. Tapi ada guru kalau masuk kelas itu menunjuk dulu nama, kemudian pertanyaan. Nah, jadi yang berpikir itu nama tadi yang disebutkan. Jadi Tegar yang berpikirnya. Ya, karena yang ditugaskan oleh Pak Toto menjawab Tegar. Saudara Niken tidak, ya. Karena bukan ditanya. Kemudian Putih juga tidak berpikir karena saya bukan ditanya gitu kan, tapi yang tanya Tegar. Nah, itu kan kemampuan bertanya.
Kemudian ada kemampuan melaksanakan diskusi, gitu kan. Nah, ini kemampuan-kemampuan yang mendasar gitu. Kemudian ada kemampuan mengelola kelas, ya. Kemudian ada kemampuan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang terakhir yaitu bagaimana sebagai guru sekarang kemampuan menggunakan IT di dalam proses pembelajaran. Nah, karena ini kan menjadi prasyarat, ya, menjadi prasyarat. Nah, itu ya. Itu yang harus diperhatikan oleh saudara-saudara dalam kegiatan pembelajaran. Jadi keterampilan dasar mengajar itu penting. Jadi kalau keterampilan dasar mengajar dulu, baru kuasai tentang model-model pembelajaran. Ya, saya akan menggunakan misalnya tadi model pembelajaran laboratori atau investigasi kelompok atau inquiry. Kan tetap saya harus membuka pelajaran kan? Saya buka dulu pelajaran, kemudian ada menutup. Ya. Jadi sekali lagi, apa saja keterampilan dasar mengajar itu? Di sini ada 9 ya yang harus Anda pahami. Yang pertama membuka dan menutup pelajaran, nanti bisa kita praktekkan ya. Kemudian yang kedua bagaimana memberikan penguatan, ya penguatan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga bagaimana mengadakan variasi. Variasi itu bisa media, bisa variasi kita gerak gitu kan, variasi suara ya, variasi juga memberikan kesempatan kepada siswa itu variasi gitu kan. Kemudian menjelaskan, yang keempat itu keterampilan menjelaskan. Nah, menjelaskan ini kita sebagai pendidik harus bisa memberikan contoh atau ilustrasi atau yang materi yang kaitannya kontekstual yang dekat dengan peserta didik ya, yang ada di lingkungan. Kemudian kemampuan bertanya. Nah, ya, ini juga penting yang kelima itu kemampuan bertanya. Jadi bagaimana seorang dosen mampu mengajukan pertanyaan kepada siswa. Kalau pertanyaannya itu individu, maka harus dialihkan lagi ke secara individu. Kalau pertanyaannya itu kepada kelompok, maka pertanyaan dialihkan lagi secara kelompok. Ya. Kalau kepada kelas, maka seluruh kelas gitu kan. Nah seperti itu. Ya. Nah itu harus dikuasai gitu kan. Termasuk tadi yang saya contohkan tadi, banyak guru-guru dalam melakukan pertanyaan, dia posisi ada di depan, yang bertanya berhadap-hadapan dengan guru itu, kemudian guru itu tidak mundur, tidak pindah tempatnya itu kan, langsung komunikasi itu seperti berdekatan aja duaan gitu kan, nah kan jauh. Nah, coba ulangi lagi sekali lagi pertanyaannya. Nah, kalau sengaja supaya pertanyaan yang diajukan oleh siswa tadi, oleh peserta didik tadi bisa didengar oleh seluruh kelas gitu, ya. Nah, kan itu tekniknya itu. Mudah sih sebetulnya, tapi halnya apa ya kecil tapi jadi prinsip gitu. Kemudian saya masuk kelas, saya lagi mengajar, nah saya tunjuk, ya, Saudara Putri, silakan jawab pertanyaan saya. Nah, nggak boleh seperti itu. Karena yang berpikir Putri nantinya, yang lain tidak berpikir. Nah, harusnya pertanyaan dulu, jeda beberapa detik, baru setelah Anda menatap semua, nah baru sebutkan namanya. Silakan Saudara Putri jawab pertanyaan saya. Nanti giliran yang lain. Nah, lagi yang lain. Jadi semua berpikir. Nah, itu kan bertanya. Kemudian melaksanakan diskusi. Bagaimana cara kita keterampilan melaksanakan diskusi. Bagaimana kita misalnya membagi kelompok, peserta kan harus ganti-ganti ya. Bagaimana memberikan kesempatan kepada siswa yang lain, peserta yang lain, gitu kan. Karena dalam diskusi ini saya lebih senang kalau di dalam keterampilan abad 21 ini ada keterampilan kolaboratif yang sekarang itu ya. Kan ada keterampilan berpikir kreatif, berpikir inovatif, kemudian kemampuan berpikir kolaboratif. Nah, kemampuan kolaboratif ini dibangunnya di diskusi, gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa memfasilitasi peserta didik itu bisa berkolaborasi. Nanti kita jelaskan lah apa sih bedanya kolaborasi dengan kooperatif. Kenapa sekarang keterampilannya di abad 21 itu disebut dengan keterampilan kolaborasi tidak kooperatif? Karena memang punya perbedaan. Yang lebih utuh itu ada di kolaborasi. Nanti saya jelaskan lagi ya. Nah, kita sebagai calon instruktur, calon pendidik, ya, itu harus bisa melakukan
mengelola kegiatan diskusi. Kan. Kemudian yang berikutnya mengelola kelas. Ya. Yang berikutnya ada keterampilan mengajar kelompok secara besar, kemudian kelompok kecil. Dan yang terakhir, ya ini di bidang kita adanya. Bagaimana kita sebagai instruktur, sebagai widyaswara, sebagai dosen, sebagai guru, bisa menggunakan teknologi pendidikan atau bisa memanfaatkan teknologi di bidang pendidikan. Ya. Jadi, apa namanya, seperti IT ini kan menjadi keharusan bagi guru, bagi dosen ini. Nah itu, jadi ada 9 keterampilan dasar mengajar di dalam mengefektifkan pembelajaran atau mengefektifkan di dalam penggunaan model-model pembelajaran. Saya kira itu ya yang harus diperhatikan. Jadi untuk materi hari ini mungkin bisa saya ulangi lagi. Pertama tadi Anda sudah memahami tentang apa pengertian pembelajaran, betul-betul memahami karena kan ini sudah diajarkan ya pada semester-semester yang lalu. Kemudian yang kedua pengertian pembelajaran, kemudian yang ketiga aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam memilih model-model pembelajaran ya. Kemudian yang berikutnya ada keterampilan dasar mengajar. Ada 9 keterampilan dasar mengajar. Nah, ini harus dikuasai oleh kita gitu kan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada dia. Ya nanti mungkin kita kan sudah punya topik-topik materi, bisa nanti untuk minggu depan kita kegiatan diskusi sudah disampaikan pada dia, itunya apa namanya bahan-bahannya, diskusi. Nah, dalam diskusi ini saya pesan nanti kepada Anda, satu nanti Anda belajar secara konsep tentang karakteristik dari model pembelajaran itu. Ya. Kemudian yang kedua, Anda juga harus bisa menggali, mengidentifikasi kaitannya dengan filosofis, ya, falsafah pendidikannya. Jadi kalau Anda membahas tentang problem-based learning, ini filsafatnya apa? Filsafat pendidikannya, gitu kan? Nah, kemudian yang berikutnya teori belajar dan teori perkembangan. Karena ada dua, ada teori belajar, ada teori perkembangan. Nah, ini Anda mencoba mengkaitkan itu. Misalnya kalau problem solving, itu cocok digunakan untuk SD kelas 5. Dasar teorinya apa? Ada mengatakan itu. Karena ada definisi misalnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita mencoba itu. Kemudian sintak. Sintaknya itu. Nah, sintaknya ini tadi sudah saya sampaikan, pendahuluan mungkin sama, tetapi yang diinti di pengembangan itu yang menjadi ciri khas model pembelajaran itu. Nah, sekarang banyak di lapangan, guru-guru itu menyebutnya di RPP itu misalnya model pembelajaran proyek. Langkah-langkahnya kayak gitu. Kemudian satu lagi RPP yang lain, diskusi. Langkah-langkahnya itu. Gitu kan? Jadi Anda nanti harus bisa menggali, bisa membedakan mana langkah-langkahnya itu, sintaknya itu ya, yang intinya itu. Nah, kalau pendahuluan sama, kalau penutup atau kombinasi sama, tapi kan pengembangan yang berbeda. Nah, kemudian termasuk cara mengevaluasinya. Dan yang terakhir, kalau tidak salah, pada di semester kemarin itu kita mencoba untuk video ya, mengembangkan video ya. Nanti mungkin Pak Dadi akan menjelaskan. Ya. Bagus kalau kita memang nanti ada hasil video itu sebagai draft kajian kita, nanti yang terbaik akan saya gunakan untuk contoh model pembelajaran. Ya. Misalnya kalau problem solving, nah contoh pembelajarannya seperti ini. Jangan lama-lama, video cukup 25 menit lah, 20 menit sudah cukup. Tapi menggambarkan tahapan itu ya. Karena kan video itu bentuknya simulasi ya. Simulasi atau peer teaching yang memberikan contoh tahap-tahapnya. Ya, bukan menjelaskan materinya. Karena kan kalau di pelatihan, kalau di guru, di PPG itu ada yang kegiatan peer teaching. Di PLPG juga ada namanya peer teaching. Peer teaching itu bagian dari simulasi. Jadi memperlihatkan tentang keterampilan, tetapi dalam waktu yang sangat terbatas. Bukan objek yang sebenarnya. Siswanya juga bukan siswa yang sebenarnya,
waktunya juga bukan waktu yang sebenarnya, ya, gurunya juga bukan guru yang sebenarnya, karena kan teman sebaya. Misalnya kalau saudara Putih menjadi gurunya, atau menjadi instrukturnya, atau menjadi IUD-SOE, maka teman-temannya yang akan menjadi peserta didiknya, gitu kan. Itu kan pre-teaching simulasi. Karena pre-teaching itu bagian dari simulasi, ya. Pak Dadi mungkin sementara itu, kalau ada pertanyaan dulu silakan. Tapi nanti saya mohon pamit dulu, Pak Dadi ya. Minggu depan kita sudah mulai pre-teaching. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Yang ada di kelas, boleh silakan. Atau yang ada di rumah masing-masing. Oke. Kumaha? Punten, kumaha? Ya, yang harus. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dari saya itu yang disampaikan tadi. Ada yang mau nanya, Pak? Oh, silakan. Siapa ini? Kelas 2 ya? Di ruang di ruang 2. Oh, di ruang 2. Silakan di ruang 2. Silakan dulu. Siapa ini? Irna, Pak. Punten, izin Siapa bertanya. namanya? Irna. Irna. Ya, silakan. Kalau model-model pembelajaran inovatif di UPI itu udah apa aja yang diterapkan, Pak? Di mana? Model-model pembelajaran inovatif di UPI apa aja yang udah diterapkan? Oke. Nah, kalau di perguruan tinggi yang menjadi wajib, ya, bukan hanya UPI ya, ini wajib. Menjadi wajib di perguruan tinggi itu satu kaitannya dengan kasus, ya, itu wajib di IKU, Indeks Kinerja Universitas, itu ada ukurannya. Jadi setiap prodi setiap mata kuliah wajib menerapkan pembelajaran berbasis kasus. Yang kedua, wajib menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Nah, itu dua ya, itu wajib itu. Dan ini sedang kita lakukan. Misalnya kalau proyek nanti Pak Dadi akan menugaskan kepada Anda itu membuat model pembelajaran. Ya, itu kan proyek, divideokan atau apa. Kemudian Pak Dadi juga dengan saya akan menugaskan kepada Anda membuat misalnya laporan diskusi, ya. Nah, itu kan juga sama. Laporan diskusi bisa berbasis kepada teori, bisa berbasis kepada kasus yang sudah terjadi di lapangan. Misalnya, saya akan mempraktekkan nanti di dalam proses pembelajarannya di IPS, di geografi, atau mungkin di ilmu tekpennya sendiri. Bagaimana mengajarkan e-learning, misalnya seperti itu, ya. Nah, itu ya. Jadi wajib di perguruan tinggi kasus dengan proyek. Itu ada di IKU. Bahkan kita harus melaporkan itu. Jadi setiap mata kuliah minimal 2 itu diterapkan. Memang nanti mahasiswa akan kaya juga sih. Kalau misalnya setiap mata kuliah cara belajarnya itu dengan studi kasus, kemudian yang proyek bisa menghasilkan suatu model, bisa menghasilkan suatu karya ilmiah, ya, model itu bisa menghasilkan suatu video atau apa, itu kan proyek. Nah, itu saya tidak terbayang kalau ada 50 mata kuliah, berarti mahasiswa akan melakukan 100 kali kegiatan pembelajaran inovatif. Ya memang sama gitu kan. Tapi mungkin di IPA ada lagi inovatifnya itu. Nah, proyeknya itu kaitan di laboratori, ya, itu di IPA gitu kan. Nah, kalau di teknik mungkin proyek gitu kan, karena dia akan mengerjakan keterampilan sesuatu. Nah, jadi gini, jadi proyek itu bukan mengerjakan keterampilan saja. Misalnya gini, saya contohkan ya, saya sedang mengajar tentang jaringan komputer. Saya akan menggunakan tentang project based learning, project ya. Nah, di jaringan komputer, contoh ya, saya ambil di CPU-nya itu. CPU-nya itu memang sudah bagus, bisa digunakan oleh kita. Hanya CPU itu sengaja direkayasa oleh saya, oleh instruktur, direkayasa, dibuat menjadi trouble, tidak connect, tidak jalan. Saya yang tahu, karena saya yang merekayasa. Nah, kemudian saya berbicara di kelas, ya, ini ada suatu masalah, CPU ini tidak bisa digunakan, silakan selesaikan oleh Anda. Nah, itu bisa direkayasa seperti itu. Ya. Nah, kemudian mahasiswa dalam kelompok itu dia akan menyelesaikan keterampilan itu juga proyek sama. Jadi saya mengajarkan keterampilan, tetapi
Ya ada bentuk itu. Kalau bukan rekayasa, mungkin dulu itu istilahnya sugesti terarah. Ya. Kalau bahasa Pak Winarno almarhum itu namanya itu sugesti terarah. Artinya suatu CV sudah bagus, kemudian saya coba dibuat travel, kemudian diberikan kepada mahasiswa, ini masalah, silakan selesaikan, tidak tahu kerusakannya di apa. Nah, kemudian mahasiswa mencari, memperbaiki. Itu ya. Itu proyek. Jadi memang di program ini wajib kasus dengan proyek. Nah, yang inovatif banyak, nanti saya dengan Pak Dedi akan menjelaskan juga ya, termasuk yang ditugaskan masing-masing kelompok itu inovatif. Pendekatan inovatif. Nah, itu ya. Itu Saudara Ina ya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir ada dua pendekatan pembelajaran yang harus kita ketahui. Mungkin kemarin sudah saya jelaskan juga pada ini supaya lebih. Ada dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan secara umum ya, ada pendekatan ekspositorik, ada pendekatan heuristik. Ya, kalau pendekatan ekspositorik itu lebih banyak berperannya guru, lebih banyak berperannya instruktur, lebih banyak berperannya dosen. Itu ekspositorik karena menjelaskan. Nah, kalau Anda menyebutkan pendekatan ekspositorik, model ekspositorik, tidak perlu ekspositorik, ceramah, tanya jawab, tidak perlu. Karena di dalam ekspositorik itu akan ada tanya jawab, akan ada diskusi. Makanya kalau saya menggunakan ekspositorik, saya menampilkan satu PowerPoint, misalnya PowerPoint saya di kelas ini ada 10 ya. Saya menggunakan 10 PowerPoint, 10 slide ya. Maka yang saya menjelaskan slide ke-1, saya menjelaskan slide kedua, berhenti di situ. Siapa yang mau bertanya? Oke, kalau begitu saya akan mengajukan satu pertanyaan. Nah, itu kan. Nah, itu ekspositorik. Kalau saya menjelaskan 10 slide, seret sampai terakhir, itu bukan ekspositorik. Jadi ekspositorik begitu. 5 menit, 10 menit berhenti. Slide ke-1, sambung slide kedua, berhenti. Siapa yang mau bertanya? Oke, kalau tidak saya ada diskusi. Saya akan mengajukan satu pertanyaan. Nah, selesai di situ, 5 menit, 10 menit, sambung lagi. Menjelaskan slide yang ketiga. Keempat, berhenti lagi. Nah, itu ekspositorik. Ya. Nah, yang kedua ada pendekatan heuristik. Nah, heuristik ini yang lebih aktif itu mahasiswa, siswa, peserta didik, peserta pelatihan. Nah, biasanya ini disebut dengan SCL ya, Student Center Learning ya. Yaitu yang pembelajaran inovatif ini, SCL itu akan banyak gitu. Karena memang sekarang itu diwajibkan guru itu melakukan pembelajaran tadi SCL. Kalau dulu itu CBSA ya, cara belajar siswa aktif. Tapi sekarang diganti saya menjadi SCL lagi. Itu pembelajaran inovatif dan sebagainya. Nah, inovatif itu kan bisa muncul kalau Anda kreatif. Nah, tugas kita sebagai guru bagaimana membuat siswa itu kreatif, gitu, baru inovatif. Itu kan intinya di situ. Jadi itu ya, dua pendekatan umum di dalam model pembelajaran, ada yang kelompok ekspositorik, ada kelompok heuristik. Nah, kebanyakan nanti yang akan kita pelajari ada di kelompok heuristik. Ya. Oke, itu mungkin pada dia. Secara umum nanti akan pada ini nanti penugasan penjelasan yang kelompok pada di saja ya. Ya, siap. Kita akan membangun kelompok saja, Pak. Terima kasih pada dia. Terima kasih semuanya. Ya, selamat siang, sehat selalu ya. Ya. Siap, teman-teman, Pak. Baik, para mahasiswa, demikian yang bisa disampaikan oleh Pak Porto atau Porto ya, bahwasannya beliau menjelaskan terkait dengan model of teaching ya. Ini di antin semua di remote spotlight, kemudian digalerikan saja. Begitu. Jadi saya bisa lihat muka-mukanya gitu ya. Baik, yang di kelas 2 mendengar ya.
pada kelas 2 belajar. Oh itu, oke, baik. Jadi sekarang 10 itu metode expository. Nanti 9.30 jika SKS terakhir kan sekarang kan jam lebih lagi. Kalau ada 1 jam lebih lagi ngomong apa ini gitu kan? Yang ada di rumah masing-masing, jadi nanti giliran nih. Setelah ini kalian minggu depan tidak ke sini gitu kan? Tapi yang sekarang sedang ada di kosan masing-masing, nggak tahu di rumah, di kosan atau di mana, datang di sini kan? Oke, baiklah kalau gitu. Saya nggak masuk ke materi dulu ya. Saya mengenal kalian juga semuanya. Kalau sekarang tatap muka dengan kalian secara langsung, khususnya yang ada di kelas 1 dan umumnya yang ada di kelas 2 serta kalian yang ada di tempat masing-masing ya. Nah, ini adalah kondisi di mana kita belajarnya seperti ini. Jadi kalau peralatannya sudah siap gitu ya. Coba bayangkan kalau tadi kita setup jam 9 selesai jam 11 ya. Setupnya belajar cuma 1 jam gitu ya. Itu satu. Kedua, internet juga berpengaruh ya. Internet berpengaruh kenapa? Kalau internetnya down gitu, ya sudah gitu ya. Kita nggak bisa pembelajaran dengan Pak Toto. Tadi juga pada tes sempat hilang, kemudian kami kembali kan. Dan yang ketiga tentunya kopi gitu ya. Baru bisa semangat kan gitu ya. Dan ternyata capek juga ya dari sini, nanti saya lari ke kelas sebelah gitu ya, menjelaskan di sana gitu ya. Nanti ya seperti itulah kondisinya. Tapi memang itu anak TEK itu bukan suatu masalah. Bagi anak TEK itu bukan suatu masalah. Justru ini merupakan suatu berkah. Karena kalau anak TEK itu MBKM, kalau MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, apa artinya? Kalian bisa di luar kampus sebanyak 2 bisa. Jadi kalian bisa menyelesaikan studi sebanyak 2 SKS di luar prodi ini. Entah nanti kalian kampus mengajar, entah kalian magang, entah kalian apapun. Prodi lain itu adalah bencana. Kenapa? Karena prodi lain takut kalau misalnya ketika mereka belajar di luar, kompetensinya dapat enggak? Gitu kan? Kalau anak kan enggak, itu dekat. Kalian bisa belajar di lapangan secara langsung, melihat kondisi faktual di lapangan seperti apa, kondisi aktualnya bagaimana, lalu kalian berpikir, apa yang kalian pikirkan? Apa? Solusi. Anak TEK itu selalu mencari solusi, profit belakangan. TEK itu, Anda lihat anak TEK itu ya, mereka kucau gitu. Tapi jangan salah, di balik kucau itu dompetnya tebal. Awal juga di sana. Paham apa yang saya bicarakan di sini ya? Terlebih ini yang ada di ruangan masing-masing ya, pada bengong di kelas ketawa, mereka bengong. Apa yang mereka? Jadi itu ya, anak TEK itu begitu. Oke, dia selalu mencari solusi untuk apa? Untuk kebaikan semua. Itu perspektif cara berpikir anak TEK itu begitu. Tidak menyerah kepada keadaan.
Makanya sarapan dulu biar kuat menghadapi kenyataan. Kalau Anda nggak kuat menghadapi kenyataan, ternyata kenyataan itu banyak masalah, gitu kan? Dan memerlukan kita sebagai TPN. Itu yang harus Anda pikirkan, ya. Jadi anak TPN itu tidak menyerah kepada keadaan. Wah ini kurang, pokoknya maksimalin yang ada, begitu, ya. Itu anak TPN. Tapi berpikirnya secara visioner juga, ke depan ini apa, gitu. Ya. Dulu tak pernah kita terbayangkan bahwa pembelajaran seperti ini tidak pernah terbaik, gitu, ya. Sebelum ada Zoom kayak gini, saya secara pribadi sudah memikirkan bagaimana kalau nanti pembelajaran itu dosennya satu, kelasnya itu banyak gitu. Saya pernah berpikir seperti itu, lalu kemudian saya diskusi dengan wakil dekan waktu itu. Saya diskusi, begini. Oh, oke lah kalau begitu kita bangunkan smart classroom. Karena smart classroom di lantai 10 ada yang pernah belum? Itu yang dibangun oleh saya. Secara konsepnya, kalau biayanya bukan dari saya. Gitu ya. Kemudian saya pergi ke Brawijaya, pergi ke sana bukan jalan kaki ya. Jalan kaki, jempol kaki. Pesawat, ya. Sekarang nggak musim pakai bis, kalau pakai bis habis waktu. Pakai pesawat karena duitnya kan di saya. Kampung. Pergi ke Brawijaya, di mana di Brawijaya itu konsep dari connecting class. Oh begini. Oke kalau gitu kita bangun. Itu sudah terkoneksikan. Dan sekarang terlebih ada Zoom, gitu ya. Saya sampai diskusi dengan orang Intel Indonesia. Ya, jadi Intel kan di sana ya. Kira-kira di mana ya? Itu di dalam Indomie telur rebus ya, Intel. Itu kan di sana kan, di luar kan. Nah, perwakilannya ada di Indonesia kan. Perwakilan orang Indonesia itu datang ke sini, ngobrol dengan saya. Oke, kita bantu oleh Intel. Dibantu, tapi karena ada yang namanya teknologi informasi dan komunikasi, siapa yang kuat dia yang bertahan. Telekonferensi itu yang kuat itu siapa? Zoom. Dia bertahan sampai sekarang. Sebetulnya selain Zoom itu ada Google Meet, ada Webex, ya, ada yang lainnya. Tapi tetap yang bertengger adalah Zoom. Dan dia akan terus bertengger di atas itu adalah bisnis teknologi informasi dan komunikasi. Itu saya pelajari hal seperti itu ya. Nah, lalu kemudian lahirlah Zoom ya sekarang seperti ini. Dan alhamdulillah ketika pandemi muncul, pembelajaran secara daring dan itu tidak masalah. Orang pertama gimana nih sih Zoom nih? Ya kan, bisa nggak bisa gitu ya dicari, kemudian bikin link gitu ya, meeting schedule bikinin, kemudian setelah itu rapat lah, kelas lah, 45 menit off gitu. Nah, nggak bayar. Kalau udah bayar gratis 45 begitu ya. Dan tertentu mencari solusi. Lalu kemudian tidak pernah menyerah kepada gitu ya. Tapi tetap kalau anak TPN itu memperhatikan apa? Memperhatikan norma gitu. Ya. Anda boleh ulangan gitu ya. Kalau memang mau ke mall, gitu kan? Iya. Ke mall kan harus gaya, gitu kan? Apalagi kalau mau camping misalnya gitu, masa pakai camping pakai kemeja kan aneh gitu ya, pakai kain katun gitu kan itu nggak sesuai kan. Maka anak kecil itu harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Kalau mau kuliah ada kan kuliah sepatu rapi ya, terus kemudian pakai kemeja atau kaos berkerah itu nggak apa-apa ya, jaket dibuka saja gitu ya, daripada gerahnya gitu, kecuali penyakitan gitu. Penyakitan kan nggak apa-apa, boleh silakan ya. Tapi kalau misalnya kondisi sehat, dan apa? Salah satu prinsip dari pembelajaran apa? Udah belajar dulu pembelajaran? Semester 1 apa belajar? Pembelajaran, teori belajar?
Belajar kan? Apa prinsip pembelajaran itu apa saja? Atau hukum belajar itu apa? Law of yang di sana tahu nggak? Hukum pembelajaran apa? Law of readiness. Hukum kesiapan. Pernah dengar itu belum? Oh, belum? Ya. Bagaimana mau belajar model-model pembelajaran? Anda di teori belajar kemana? Memang nggak dikasih tahu kan? Kan belajar kan? Belajar. Yang belajar apa sih? Teori belajar pembelajaran kemarin? Hah? Nggak belajar apa-apa? Nggak tahu. Mungkin dapat nilai A gitu. Ini yang paling mengerikan itu begitu. Jadi ketika dosen itu tidak menggunakan model pembelajaran, pada akhirnya apa? Masuk mental. Nggak tahu modelnya. Begitu. Kalau kita kan harus tahu modelnya. Model untuk pembelajaran bahasa itu bagaimana? Model pembelajaran kopaksi itu bagaimana? Model pembelajaran sains itu bagaimana? Itu begitu, ya. Jadi kalau nggak tahu modelnya ya pantas, ya. Jadi saya ingin memberitahu bahwa salah satu hukum pembelajaran itu adalah law of readiness. Cari hukum yang lainnya, selain readiness. Ya. Adalah hukum kesiapan. Anda harus siap. Siapnya apa? Pagi-pagi ya sarapan. Satu. Kedua mandi. Kalau Anda nggak mandi, Anda nggak siap untuk kuliah. Kenapa? Gatal-gatal di kampus gini aja. Belajar begini, nggak siap. Maka harus mandi. Begitu ya. Tapi anak TK jarang tuh mandinya. Ya. Kacau kan? Itu ya. Jadi Anda harus paham. Oke, dengan Anda perdalam ini konsekuensi ya. Jadi gini, konsekuensi dari restrukturisasi kurikulum. Kurikulum tadinya itu sudah tersusun dengan baik. Semester 1 Anda belajar ini, nanti dilanjutkan semester 2, dilanjutkan semester 3, dilanjutkan semester 4, dan seterusnya. Dari prinsip pembelajaran yang termudah sampai dengan yang tersulit. Belajar itu begitu. Dari yang mudah ke yang belajar dari yang sulit dulu. Kan enggak? Gitu ya. Dari yang sulit mudah dulu baru ke yang sulit. Tingkatannya begitu. Struktur kurikulum kita itu seperti itu tadinya. Bahkan MBK yang harus direstrukturisasi. Yang pada akhirnya kacau balau. Yang tadinya di semester 1 tetap di semester 1. Yang semester 2 jadi loncat di semester berikutnya. Di semester 4 loncat ke semester 2. Itu bayangkan enggak kalau apa-apa kemudian belajar model-model bengong gitu. Iya, bengong. Kenapa? Karena untuk belajar sendiri teori belajar Anda nggak tahu. Ada teori belajar di behaviorisme. Apa itu? Hah? Tahu kan? Ada teori belajar namanya rekonstruksivisme. Apa itu? Bukan Yaya, saya nggak tahu Yaya itu kamu lagi mikir atau mikirkan sesuatu. Tahu nggak? Teori belajar. Ada teori belajar Piaget. Ada teori belajar SR-Bond. SR-Bond itu apa? Itu di teori belajar kan mudah kemarin belajar. Minta satu. Nggak ada apa? Nggak dipelajari di situ. Mata kuliahnya sudah. Tapi nggak dipelajari di situ. Kemarin teori belajarnya apa? Hah? Belajar itu apa? Dan saya positif ya. Ya, psikologi udah belum? Oke. Tapi pelajar nggak tahu ya. Oke. Boleh. Baik. Kalau begitu ini adalah ya menjadi tanggung jawab Anda secara personal.
Makanya Anda harus banyak. Saya kemarin sudah menjelaskan tentang SKS kan? Oke, saya sudah menjelaskan tentang SKS. Ada waktu Anda setiap harinya untuk bermain? Ada waktunya untuk bermain nggak Anda? Setiap harinya. Setiap harinya Anda yang harus lakukan apa? Ada kan? Ada waktu ya. Jadi saya harus tekankan pada Anda. Jadi Anda itu keluar dari pintu ini, itu langsung ke perpustakaan. Karena setiap langkah Anda itu waktu. Paham ya? Apalagi nongkrong dulu bisa tenang gitu. Waktunya habis gitu. Maka kalau Anda sekarang nongkrong dulu di situ, gitu ya. Maka hari Minggu Anda nggak bisa istirahat. Paham ya? Paham ya? Itu yang harus Anda lakukan. Jadi kalau ngobrol tidak bermanfaat, habis waktu Anda. Begitu ya. Saya ingin bercerita dulu. S2 saya di kampus ITB. Kampus ITB itu kampus di mana? Di Bandung. Ya, di Bandung ya. Kampus keren kan? Semua orang ingin masuk ke sana. Hah? Enggak, karena kamu tahu bahwa kalau kamu masuk belum tentu kamu lulus. Masuknya susah, keluarnya juga susah. Kalau ini maksudnya nggak apa-apa, keluarnya nggak tahu. Kamu keluar aja. Gitu ya. Tapi saya jadi celaka aja saya masuk ke sana gitu ya. Jadi saya masuk ke sana celaka. Tapi maksud saya ingin share kepada kalian bahwa ITB, UGM, UI itu kampus-kampus keren. Boleh jadi itu impian kamu ke sana. Dan kamu celaka masuk ke TPN. Begitu. Boleh jadi gitu, saya nggak tahu. Hati Anda itu saya nggak tahu. Karena yang tahu hati Anda itu adalah diri Anda dan Tuhan. Gitu kan? Gitu ya. Nah, saya punya pengalaman, saya kuliah di sana waktu S2. Anda tahu nggak? Di sana itu, ya, yang namanya mahasiswa itu, mereka selalu diskusi di pelataran. Ya, entah itu di taman, entah itu di koridor, itu ada namanya koridor ya, aula barat, aula timur, itu disambungkan dengan koridor ya, jadi jalan yang dikasih genteng itu biar nggak panas dan nggak hujan, itu bisa di situ diskusi. Main saksofon, itu jam 12 malam. Itu main jam 12 malam. Kenapa jam 12 malam? Saking nggak ada waktu untuk bermain di siang hari, mainnya di malam hari. Dan saya selalu pulang waktu di saya kampusnya di ITB itu, saya selalu pulang jam 2 malam. Saya selalu di sana, ya, koneksi internet, browsing, surfing gitu, ya, belajar gitu. Kemudian saya kalau udah pulang, saya selalu lewat gitu. Namanya di sana ada student center. Di sini juga ada student center, namanya PKM, Pusat Kegiatan Mahasiswa. Ya. Pernah ke sana belum? Belum. Saya nggak tahu sekarang kondisinya kayak apa. Dulu PKM itu adalah satu gedung pusatnya mahasiswa di situ. Entah mau ngapain ya, mau main gaple di situ juga ada, mau belajar ada. Ya. Karena himpunannya ada di fakultas masing-masing. Sekarang himpunannya semuanya di sana. Jadi ada kayak kandang tikus, saya nggak tahu. Karena belum pernah ke sana lagi. Jadi ada di PKM itu, mahasiswa itu kumpul tengah malam. Yang gitu ya. Apa? Uno ya, Uno. Ah, yang main Uno gitu ya. Kalau nggak kan zaman saya gitu ya. Zaman saya sekarang Uno gitu ya. Itu jam 12 malam. Saya selalu lewat gitu, kalau pulang itu jam 2 malam ada gitu. Ya. Seperti itu. Kondisinya seperti itu kampus hebat. Ya. Dan saya sangat pengalaman yang luar biasa saya pernah belajar di sana. Begitu ya. Kalau Anda jangan kuliah di sana ya, S2 Anda mau sekolah. Anda sekalian di luar negeri gitu ya. Ayo di sana ya, di sana ada educational design, Anda lebih hebat lagi di sana. Lalu kita ada yang sedang di Amerika sekarang
Bahkan zaman kuliah dulu pernah ke Amerika, dibiayai oleh Microsoft. Ini supaya Anda tahu bahwa anak Kevin itu hebat. Begitu ya. Ada yang ke Belanda, si Rapi main. Ada yang ke Jepang, kok saya lupa lagi. Ya, ini anak Kevin hebat. Jangan kalah ya. Sejak zaman kuliah dia sudah pergi ke Amerika, dibiayai oleh Microsoft, belajar di sana. Oke. Kemudian ada yang ke Belanda, ada yang ke Turki, si Alif. Kemudian ada yang ke Jepang, ya itu anak Kevin saking hebatnya. Jadi saya yakin Anda juga ada potensi untuk itu, ya. Jadi saya ingin memberitahu ini dulu ya untuk menghabiskan waktu, gitu ya. Jadi supaya Anda paham, Anda jangan datang ke sini belajar dari dosen. Tadi saya lihat gitu ya, baik yang ada di kelas 2 maupun yang ada di ruangan kelas masing-masing bengong aja itu, gitu kan? Iya, terlebih dari kurikulumnya juga sudah Anda tidak paham gitu ya, basicnya gitu. Tapi is okay lah, yang penting Anda nanti belajar secara mandiri gitu ya. Anak Kevin itu begitu. Ketika nggak paham, Anda langsung pergi, Anda bertanya, begitu ya. Sampai anak saya gitu ya, anak saya itu saya pernah bilang ke anak saya bahwa anak saya itu Anda kalau mau bertanya apapun tanya ke Google, jawaban ada semuanya di situ. Anda juga begitu ya. Tapi saking hebatnya anak saya, ini cuma ngomong, ini mau ngomong aja ya, bahwa dia membantah omongan saya. Nggak bisa Pak, katanya. Semua yang kita tanya ke Google itu Google nggak bisa menjawab. Tapi saya pikir, iya saya searching gitu ya, pakai key yang efektif, keyword yang efektif gitu ya, pakai tanda kutip, pakai tanda minus gitu, keluarlah apa yang saya cari, apa yang saya mau kan. Karena saya ngomong, saya ngomongnya ada Pak yang nggak bisa dijawab oleh Google, apa itu? Ya, kalau nanya aja nggak bisa dijawab. Google nggak bisa, gitu ya. Artinya Google ada yang saking pintar aja masih terus belajar. Apa namanya di sana? Disebutnya apa? Machine learning. Machine learning. Dia belajar ini. Saya pernah belajar itu di kampus bawah itu ya. Sampai saya mau muntah gitu belajar itu. Karena belajarnya apa coba yang dipelajari? Menjawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan nih, ya. Ini ada pertanyaan. Saya harus menjawab pertanyaan ini. Tapi sebelum menjawab pertanyaan ini, saya harus menjawab pertanyaan apa yang ditanyakan tadi. Bingung kan? Bingung kan? Bingung. Jadi saya mau menjawab nih. Tapi sebelum saya menjawab, saya harus menjawab dulu pertanyaan itu. Kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu, maka saya tidak akan dapat jawaban yang dan itu bisa diselesaikan. Gitu, ya. Sampai-sampai ya. Dukun aja kalah sebetulnya. Dukun itu kan orang yang serba bisa ya. Ya, pokoknya orang hebat lah dukun. Kalah oleh anak kampus. Contoh pertanyaannya. Hari ini hujan. Besok itu tidak hujan. Besok tidak hujan ya. Lusa itu tidak hujan. Nah, hari berikutnya hujan atau tidak? Tidak. Hujan. Ya. Dari mana kamu? Dari mana? Hah? Yang asal tebak. Itu ada ilmunya. Namanya probabilitas, kemungkinan. Ya nggak tahu hujan atau tidak. Tapi dia bisa dihitung. Yang mendekati angka pasti, angka 1. Jadi boleh jadi 99% hujan gitu. Tapi ketika tidak hujan, ya itu tadi. Mungkin ada faktor lain. Nah itu bisa dihitung tuh. Begitu ya. Artinya apa? Google itu seorang yang pintar, tapi tetap dia terus belajar. Tapi machine learning. Begitu ya. Jadi kembali ke konteks kita hari ini, model-model pembelajaran inovatif. Gitu ya. Yang namanya belajar itu ada modelnya. Kalau Anda searching di model-model pembelajaran, itu Anda akan mendapatkan satu gambar
Nah, ini saya mencoba Anda untuk mengabstraksi pikiran Anda gitu ya. Satu gambaran kotak, ya, di dalamnya ada disebutkan model. Oke. Bahwa model itu ada terdiri di dalamnya pendekatan, strategi, model, teknik, taktik. Coba ada settingan itu. Ya. Artinya apa? Model itu adalah bingkainya. Bingkainya. Ya. Kerangka konseptualnya. Modelnya mau model apa? Kalau Joy Bruce, ya, Anda bukunya nanti silakan baca di model of teaching. Itu ada 4 model. Ada model pembelajaran pemrosesan informasi. Ada model interaksi sosial. Ada model apa ya? Lagi apa? Sekarang nanti ya. Itu prakteknya tuh begitu kalau ngajar apa namanya di kelas itu apa? Ada prinsip belajar itu keingintahuan. Jadi saya memberikan pada Anda 2 lagi supaya Anda nanti mencari gitu. Ya. Gitu ya, paham ya? Saya nggak tahu. Apa ya kalau lagi ya, jangan lupa ya, cari. Ada pemrosesan informasi, ada interaksi sosial, ada apa lagi? Dua lagi cari. Ya. Maksudnya apa? Tadi interaksi sosial. Itu kerangka konsepnya adalah bahwa pembelajaran itu ada interaksi sosial. Supaya yang namanya Anda itu belajar itu, ya, belajar itu teman-teman ada teorinya, ya, ada teori bukan teori, ada filsafatnya, ada filsafat humanistik. Apa? Bahwa manusia itu menjadi manusia humanistik, menjadi satu person yang humanistik. Yang bagaimana yang humanistik itu? Kalau ada ketidakadilan, ya Anda harus memeranginya, kan gitu. Kalau ada yang tidak kecukupan, ya Anda harus membantunya. Itu humanistik. Nah, bagaimana cara membuat orang supaya humanistik? Kalau di Indonesia mata pelajarannya apa? Yang humanistik mata pelajarannya apa? PKN, agama Islam, kalau agama Islam ya, agama maksudnya, ya, itu adalah membentuk orang supaya humanistik kan? Ada lagi filsafat perennialisme. Apa itu filsafat perennialisme? Filsafat tentang ketuhanan menjadi pribadi yang beriman, kan gitu. Apa mata pelajarannya? Ya agama tadi, kan gitu. Ada caranya modelnya. Tidak sama. Contoh, pembelajaran agama Islam. Pembelajaran agama maksudnya. Ya. Ceramah gitu kan? Oke, selesai. Maksud guru yang berbeda atau gurunya itu juga kalau di SD ada pada kelas kan? Ngajarin tentang matematika. Caranya ceramah juga. Masuk lagi guru PKN, ceramah lagi. Apa begitu? Enggak. Ada filsafatnya. Gitu ya. Jadi filsafatnya itu. Nah, belum lagi sekarang yang namanya model itu ada sintaknya. Apa sintak itu? Sintak itu adalah semacam prosedur. Tahapan-tahapan. Apa dulu terus sampai selesai. Jadi ada yang bilang juga bahwa model itu merupakan, ya, model pembelajaran itu adalah langkah-langkah, step, ya, langkah demi langkah. Sehingga model itu tidak bisa dibedakan dengan yang namanya metode, dengan namanya strategi. Semuanya juga sama langkah. Tapi kita sebagai anak teknik harus memahami bahwa model itu adalah kerangka konseptualnya, kerangka gedenya gitu. Contoh kalau main bola, kerangka gedenya apa? Kalau Belanda mainnya apa? Kalau Belanda, kalau nggak salah pick and rush ya.
Cuma Inggris Pak. Inggris, hit and rush, ya. Hit and rush. Artinya dia menendang lari cepat kan gitu. Itu adalah model begitu. Kerangka besarnya, begitu kan? Kalau Indonesia apa? Perasaan ini ya silat ya. Kalau Brazil, kalau Argentina, kalau Brazil seni ya kalau nggak salah, ya ada seninya main bola itu, ya tidak asal tenang begini aja. Orang Indonesia mohon maaf ini mah wow ya, tenang aja belum benar gitu, ya. Tendang kaki dalam, kaki luar, pakai tubik itu belum benar di kita itu. Ya, yang penting bola berpindah itu adalah menendang. Nah, itu prinsip orang Indonesia. Pokoknya kalau bola bertendang, kaki kena bola itu adalah menendang. Tapi kalau di Brazil nggak begitu, ada seninya. Ya, waduh gitu ya, ada belakang kan, ada belakang. Itu kan adalah model. Ya, Brazil itu pakai seni, main bola itu. Ya. Kalau Inggris tadi kick and rush, gitu. Itu modelnya. Nah sekarang kita turunkan lagi. Setelah modelnya apa lagi? Ada strategi kan? Strateginya apa? Formasi. Formasi, strategi itu formasi. Kalau menyerang itu apa disebutnya? Ini ya. Ada formasi. Formasi itu 3-5-2. Kemudian 4-4-2 gitu ya, ini supaya tahu nih yang perempuan juga. Gitu kan? Nah, kalau kita menyebut menyerang, maka formasinya disebut dengan 5-3-2 bukan? Kalau kita menyebut menyerang, gitu kan? Ya, menyerang gitu. Kemudian formasinya malah yang dipakai adalah 5-3-2. Benar salah? Kenapa? Karena ketika menyebut menyerang, maka formasinya adalah 3-5-2. Kan gitu? Gitu kan? Ketika menyebut menyerang. Sebaliknya ketika kita menyebut bertahan, maka formasinya 5-3-2. Gitu. Tapi ada lagi. Namanya apa? Long pass. Long pass itu mau umpan balik gitu ya. Kalau umpan pendek apa? Short pass. Ya. Ada lagi bahasanya itu lagi. Oke. Ada lagi serangan balik. Gitu kan? Ini adalah sama dengan istilahnya di model pembelajaran. Begitu ya. Model pembelajaran itu adalah kerangka konseptualnya. Di dalamnya ada metode, di dalamnya ada strategi. Ya, bahkan sampai dengan taktik itu kayak tadi. Ya. Menjelaskan dua, ada pertanyaan. Coba yang paling ujung, coba di tengah, coba di samping kanan saya, coba di samping kiri saya. Itu adalah taktik. Saya berjalan di sini, ya. Saya berjalan di sini, oke. Saya berjalan ke arah sana, di sini. Itu apa? Teknik, gitu. Makanya Anda harus bisa membedakan yang namanya model itu pendekatan, ya, model, strategi, pendekatan, metode, strategi, teknik, taktik. Anda bedakan. Saya sekarang pindah ke sini. Yang dari ujung sana, ujung sini pasti ke saya. Betul kan? Saya pindah ke sini, semuanya juga sama. Coba kalau saya duduk terus di sini, mungkin lagi buka HP di sana, ya, mungkin di sana sedang ngobrol, gitu. Itu adalah teknik. Ya, paham ya? Itu adalah model pembelajaran. Bukunya adalah Model of Teaching dari Joy Bruce. Anda silakan baca, beli bukunya, mau versi bahasa Indonesia, mau versi bahasa Inggris, silakan. Model of Teaching. Teaching itu adalah pengajaran. Teaching. Pengajaran sekarang sudah berubah menjadi pembelajaran. Jadi model teaching sebetulnya kalau di Indonesia kan adalah model pembelajaran. Jadi silakan baca bukunya model teaching. Ya.
Di sana disebutkan ada 4 model, kemudian dari satu model itu ada turunannya, ya, ada model-modelnya. Kalau disebut pemrosesan informasi, karena Anda itu memproses informasi. 2 kali 2 berapa? Anda sedang memproses informasi. 2 kali 2 itu kemudian di-recall oleh Anda. Oh, saya udah belajar 2 kali 2 itu sama dengan itu pemrosesan informasi. Interaksi sosial bahwa Anda itu harus membantu dengan teman yang lainnya. Begitu kan? Itu adalah interaksi sosial. Ada modelnya. Begitu ya, dapat dipahami ya. Tadi Pak Toto menjelaskan ada realistik, ada expository. Itu pendekatan yang paling umum. Ya. Tapi untuk aplikasinya, implementasinya bagaimana? Nah, itu ada model. Ya. Begitu ya, paham dulu nih. Kalau udah paham, silakan nanti Anda baca, gitu ya. Kemudian supaya kita paham, gitu kan? Supaya kita tahu bahwa model pembelajaran itu bermacam-macam. Disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan itu disebutkan dengan namanya faktor-faktor yang mempengaruhi daripada penggunaan model. Salah satunya adalah apa faktornya? Dari segi faktor materi. Materinya apa sih yang mau diajarkan? Tadi disebut dengan ada materi apa? Materi tadi kata tuh udah menjelaskan materinya apa? Konsep, fakta, ya, prosedur, proses, itu adalah materi. Kalau kita menyampaikan materi itu dalam bentuk prosedur atau proses, maka modelnya berbeda dengan ketika kita mengajarkan fakta, gitu kan? Kalau fakta itu biasanya apa? Jarang ya fakta. Jarang ke fakta. Saya lagi ngajar dulu ya, Pak Ali ya. Sebentar saya keluar. Ya, jadi ketika menyebutkan fakta itu adalah yang penting sejarah gitu. Ya, kan sejarah itu faktanya ibu kota Jawa Barat ada di Bandung. IPS mungkin ya. Itu kan fakta. Sekarang prosedur biasanya sains. Ya kan? Ketika Anda itu mendorong lemari itu ada gaya gravitasi, ada gaya gesekan dan seterusnya. Itu prosedur kan. Nah itu beda cara ngajarnya, gitu kan? Dari segi materi, dari segi audiens, ya anak SD, anak SMP, anak SMA itu berbeda. Apalagi Anda nanti belajar tentang psikologi belajar, bahwa belajar anak SD, anak umurnya berapa, ya umur 2 bulan, umur 6 bulan, nah umur 1 tahun itu berbeda, gitu ya. Bahkan sekarang sudah ditemukan yang namanya teori bahwa belajar itu prenatal. Apa prenatal itu? Pre itu apa? Sebelum. Natal itu lahir. Jadi sebelum lahir kita udah belajar. Itu yang pengetahuan sudah berkembang bahwa orang itu belajar sebelum prenatal. Coba bayangkan. Ya. Jadi orang itu belajar pas prenatal. Artinya apa? Sebelum lahir dia udah belajar. Mau Anda buktikan kasus contoh kasus sekarang sudah banyak ibu-ibu yang hamil itu didengarkan musik klasik, didengarkan ayat suci Al-Quran di perutnya, anaknya jadi aktif. Berarti itu katanya. Dan itu sudah dibuktikan oleh istri saya. Istri saya dengan semua anak saya itu didengarkan ayat suci Al-Quran, ya, beli speaker kecil disimpan di sini. Dan alhamdulillah semuanya anaknya aktif. Begitu ya. Nah, kalau Anda mau membuktikan yang lebih ekstrim lagi boleh. Silakan karyawan isi koplo. Jadi Anda nanti kan supaya membuktikan omongan saya kan. Coba aja. Kalau misalnya anaknya ternyata dia isi koplo akhirnya jadi anaknya jadi terus kan gitu. Ya.
Oke, ada yang ngerti enggak ya? Kan begitu ya. Jadi itu yang harus kita pelajari. Selain dengan faktor-faktor yang lain. Oke, begitu ya. Nah, jadi intinya adalah dari pertemuan sekarang Anda ada tugas. Silakan tugasnya dicatat. Kemarin ada tugas nggak? Enggak ada. Kenapa kalian nggak menangis nggak mengikuti saya? Sekarang ada tugas ya. Tugasnya adalah Anda cari apa perbedaan dari pendekatan, ya, metode sampai dengan teknik. Ya, semakin komprehensif semakin bagus. Ini ya, artinya ada pendekatan, ada apa lagi, supaya Anda paham. Begitu ya. Ini satu. Kedua, Anda jelaskan, ya, jelaskan gambar dari yang sudah saya sebutkan tadi. Ada kotak gede, isinya model, kemudian di dalamnya ada pendekatan, ada metode, ada Instruksi Pak. Buat gambarnya yang mana ya Pak? Cari sendiri. Oke, gitu ya. Saya sudah menyebutkan. Ada kotak, misalnya ada lukisan model, kemudian di dalamnya ada pendekatan dan seterusnya sampai dengan teknik taktik juga ada di dalamnya. Oke. Dan yang ketiga, cari faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa harus menggunakan model tersebut. Ya, jadi ada model pembelajaran itu banyak tuh, ya. Nah, cari itu faktor-faktor yang mempengaruhi kalau kita menggunakan daripada metode model tersebut. Begitu. Oke, dapat dipahami? Tuliskan, Anda jangan banyak-banyak. Ya. Pak, di sini suaranya kurang jelas Pak. Kurang jelas. Iya Pak. Apa yang kurang jelasnya? Tadi suaranya kecil soalnya Pak pas Bapak mancing. Suaranya kecil ya? Kalau dijerobokan, nanti Anda bertanya kepada kelas yang A ya, yang kelas ruangan ini. Dapat dipahami? Oke. Akan dibuka spot Anda, tugasnya Anda upload di spot dalam bentuk PDF. Jangan dalam bentuk Word, dalam bentuk PDF. Supaya saya bisa langsung membalikkan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, yang terakhir adalah mulai minggu depan Anda mulai berkelompok. Ya. Ketentuan kelompok akan saya share nanti sore. Jadi kelompoknya apa saja, gitu ya. Kemudian Anda berkelompok, membuat makalah, membuat presentasi, Anda presentasikan, begitu ya. Akan dibuatkan kelompoknya, silakan buat sendiri ya, di random silakan. Kemudian nanti ada berapa kelompok membahas apa nanti sore akan saya. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Oke, kalau cukup kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Ketemu lagi minggu depan ya, membahas tentang yang lainnya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang ada di sini yang telah bersama-sama untuk set up kelas ya. Mohon nanti barang-barangnya disimpan aja di bawah ya. Barang-barang termasuk kabel extension, speaker, kabel-kabel masukkan ke dalam. Kuncinya serahkan ke Bu Ika atau komisi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.